ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan berzikir kepada Allah dan bahwa ia merupakan salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang menyebutkan keutamaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar secara mutlak. Maksudnya dibaca kapan saja. Kapan saja. Lagi naik tangga, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lagi di lift, lagi belanja, lagi apa, kita zikir ya. Daripada hanya sekedar diam. Bahkan kita sambil menjawab orang saja, lisan kita masih bisa berzikir. Dan ini mulia sekali. Kita akan jelaskan atau dengarkan nanti bagaimana keutamaan membaca di antaranya zikir 4 ini kalau Anda gabungkan. Jangan pernah puas, sudah saya bahasakan tadi singgung masalah Al-Quran dengan apa yang kita miliki sekarang. Tapi targetkan bagaimana selalu kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau kuantitas ini jumlah, tergantung ibadah itu bisa ditambah atau tidak. Seperti sholat wajib kan tidak bisa kita tambah. Misal sudah asar 4 rakaat, tidak bisa kita kerjakan 6 rakaat. Tetapi kalau ibadah-ibadah sunnah dan terbuka pintu untuk menambahnya, seperti memperbanyak jumlah zikir, seperti memperbanyak tadi jumlah ayat Al-Quran bacaannya, seperti memperbanyak hafalan Al-Quran, memperbanyak jumlah sedekah yang kita keluarkan, misalnya contoh, memperbanyak majelis ilmu dalam sehari, semua itu kan bisa kita tambah secara kuantitas. Nah yang bisa ditambah kuantitasnya kita lakukan. Nah diantaranya adalah zikrullah. Jadi jangan pernah puas dengan habis sholat baca 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu bagian daripada zikir. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang mau lebih besar, dia cari lagi hadis yang lain. Sebagai contoh misalnya ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah 100 kali di pagi hari sebelum terbit matahari dan 100 kali di sore hari sebelum terbenam matahari, maka akan dicatatkan baginya pahala setara dengan bersedekah dengan 100 ekor unta. Kita bisa bayangkan kalau kita beli 1 ekor unta, mungkin harganya minimal 5.000 rial lah ya. Kali ya 100. Itu kan berarti 500.000 rial. 500.000 rial itu kalau dikali 4.500 itu berapa miliar jumlahnya gitu ya. Itu hanya bisa kita dapatkan hanya dengan 3-4 menit berzikir subhanallah 100 kali. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk membaca selepas sholat subuh bukan 33 tapi 133. Khusus karena habis subuh ada anjuran hadis ini gitu ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kata Nabi SAW lanjutannya, dan siapa yang membaca alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari, maksudnya habis subuh, dan sebelum terbenam matahari, kalau sore, maka akan dicatatkan pahalanya setara dengan bersedekah dengan 100 ekor kuda dengan perlengkapan perangnya di jalan Allah. 1 ekor kuda ini mahal, yang dipakai perang, biasanya kuda terlatih. Kita tahu sekarang mungkin yang biasa berinteraksi dengan kuda ini, apalagi kalau kuda-kuda yang terlatih itu biasanya di atas miliar, 1 miliar, 2 miliar harganya. Bayangkan kalau kita dengan membaca alhamdulillah saja setiap pagi 100 kali. Ya, sebelum terbit matahari, artinya habis sholat subuh, maka sama kita sudah menyiapkan 100 ekor kuda berperang di jalan Allah. Kalau kita baca sore lagi nanti, sebelum terbenam matahari habis asar, dapat lagi 100 ekor kuda. Seperti bersedekah dengan 100 ekor kuda. Jadi sehari bisa 200 ekor kuda. Kalau tadi subhanallahnya 100 ekor unta di pagi hari, 100 ekor unta di sore hari. Berarti 200 ekor unta per hari. Dan lanjutannya kata Nabi SAW, dan siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari, habis subuh. Dan ini kan termasuk zikir pagi, zikir sore, zikir sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar dibaca 33 kali. Maka tadi saya bilang disempurnakan 133. Kata Nabi SAW, dan siapa yang membaca 100 kali Allahu Akbar sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka dia seperti atau setara bersedekah dengan membebaskan 100 orang budak. 100 orang budak. Dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari sebelum terbit matahari dan 100 sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang hari kiamat membawa amal, tidak ada orang yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ini tidak akan mengambil waktu kalau Anda sudah rutin, antara 15 sampai 20 menit sudah selesai semuanya. Tapi kita bisa dapat, bayangkan ya jumlah yang Anda sedekahkan. Tidak ada salahnya hal seperti ini Anda coba hitung-hitung sendiri, searching di Google harga seekor unta. Misal,
Anggaplah ambil harga unta termurah. Lalu Anda kali 100 ya, di pagi hari, kali 100 sore hari. Artinya 2 kali 200 saja. Itulah jumlah yang Anda dapatkan hanya dengan membaca subhanallah 100 pagi 100 sore. Anda bisa juga searching kuda yang dipakai berperang. Mungkin ada gambar-gambarnya juga Anda bisa lihat. Anda tahu berapa harganya sekarang. Saya sangat yakin kuda-kuda ini di masa kita sekarang biasa dipakai lomba. Karena dipakai berperang ini berarti kuda terlatih. Itu pasti di atas 1 miliar. Gitu ya. Kali 100 gitu kan. Itu kan banyak sekali berarti 100 miliar. 100 miliar kalau kali 2, karena 200 kita disuruh baca berarti 200 miliar per hari. Akumulasi dalam 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, berapa banyak yang kita dapatkan pahala melimpah. Ya. Itu contohnya. Jadi kedudukan zikrullah ini besar sekali. Keutamanya sayang sekali kalau seandainya ada orang yang tidak memaksimalkan waktunya dalam hal ini. Baik, kita dengarkan di antara keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar adalah hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadits ini ada footnote di bawah diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim faqal ya Muhammad aqri'u ummataka minnis salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbati azbatul ma'i wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku bertemu dengan Ibrahim, kata Nabi Muhammad SAW, pada malam Isra, maksudnya Nabi Ibrahim AS. Lalu ia pun berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam, ya Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu dan sampaikan, katakan juga kepada mereka bahwasanya surga itu mempunyai tanah yang sangat baik serta air yang tawar dan jernih. Ia merupakan hamparan tanah yang datar dan tidak ada tanamannya, dan yang akan menjadi tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk memperjelas ini, saya langsung bacakan dulu hadis nomor 2 yang di bawahnya dan hadis nomor 3, nanti baru kita ambil pelajarannya sekaligus ya. Hadis di bawahnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdi gurizat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya dan segala puji baginya, akan ditanamkan baginya 1 pohon kurma di surga. Berarti pohon-pohon yang ada di istana di surga itu tergantung daripada kadar banyaknya Anda berzikir. Maka akan diberikan pohon. Artinya makin banyak orang berzikir, nanti di istana kita di surga akan sangat banyak pohon-pohon tersebut. Ini membaca subhanallahil azim wa bihamdi sekali saja dapat 1 pohon surga. Anda tinggal hitung sendiri. Tidak ada sulitnya ini. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Terus Anda ulang-ulangi 10 kali aja misalnya. Nah, kalau Anda habis sholat 5 waktu atau lagi ada waktu lowong, maka Anda dapat 10 pohon kurma di surga. Ini bukan di dunia ya. Dan perlu Anda garis bawahi, pohon kurma ini termasuk pohon yang mahal ya. Di Timur Tengah sekarang, kalau ada orang punya mobil mewah, rumah yang besar, itu masih dianggap biasa karena standar mereka punya begitu. Nanti dianggap kaya kalau seseorang itu punya kebun kurma. Karena kurma itu pohonnya mirip kelapa, umurnya panjang, hasilnya banyak, melimpah dan dibutuhkan. Serta juga kandungan nutrisinya sangat baik buat kesehatan misalnya. Ada mungkin kurang lebih 300 jenis kurma, dari yang basah, yang kering, dengan segala macam nama-namanya gitu ya. Mungkin tidak perlu disebutkan semua, saya juga tidak hafal semuanya, tapi cukup banyak jenis-jenis kurma yang bisa kita nikmati. Nah, orang-orang yang punya kebun kurma itu kaya raya semuanya. Dan itu bisa turunan ya, karena umur kurma itu panjang. Di antara umur-umur pohon yang panjang itu kan, kalau di Indonesia itu ada kelapa, kalau di Timur Tengah itu ada zaitun, ada kurma, ini umur-umur panjang ya. Makanya ini sangat bermanfaat. Nah seperti itulah. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW berjalan melewatinya saat dia sedang menanam sesuatu. Jadi Abu Hurairah sedang menanam pohon
Rasulullah SAW melewat di hadapannya, lalu beliau bertanya, "Ya Aba Hurairah, malladhi tagris?" Qultu girasan li. Qala ala adulluka ala girasin khairin laka min hada? Qala bala ya Rasulullah. Qala qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar yugrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Nabi SAW waktu lihat Abu Hurairah lagi nancapin satu pohon, lalu Nabi bilang, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam?" Aku menjawab, kata Abu Hurairah, "Sebuah tanaman milikku ya Rasulullah. Pohon baru aku beli, aku ingin tanam bulat aku." Kata Nabi SAW, "Maukah aku tunjukkan padamu tanaman yang lebih baik bagimu daripada tanaman ini?" Abu Hurairah menjawab, "Mau ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, "Ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Niscaya akan ditanamkan bagimu sebuah pohon di dalam surga dari setiap kalimatnya." Nah, itu ada footnote di bawah, tentunya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, 3 buah hadits ini, Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Hadits yang pertama tadi tentang adanya mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran pertama dari hadis, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Aku bertemu dengan Ibrahim di malam aku di Isra'kan dan Mi'raj," itu ya, Isra dan Mi'raj. Dan ini terjadi di tahun 11 dari masa kenabian. Kan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya, beliau diutus oleh Allah umur 40 tahun jadi Nabi, dan beliau meninggalkan kota Mekah ke hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah. Nah, 10 tahun pertama itu penuh dengan penolakan-penolakan. Ya. Dan yang mendukung dakwah yang paling besar adalah 2 orang. Istri beliau sendiri Khadijah radhiyallahu anha yang menuangkan waktunya untuk mendukung suaminya. Dia pun termasuk wanita pertama yang masuk Islam radhiyallahu anha. Dan juga dia mendukung dengan seluruh harta yang dia miliki. Nah, di tahun ke-10 meninggal. Kemudian yang kedua, paman beliau Abu Talib, walaupun tidak beriman kepada risalah beliau tapi membela, dan beliau termasuk orang yang tokoh masyarakat Mekah yang dikenal, ya, sehingga orang masih segan mengganggu Nabi. Nah, dua-duanya ini meninggal di tahun yang sama, maka dikenal tahun ke-10 masa kenabian dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nah, di saat itu Nabi SAW pun lihat di Mekah sudah tidak ada harapan. Beliau keluar ke kota Taif, coba mendakwahi orang di sana. Tapi pamannya Abu Lahab mendahului beliau, kemudian menyampaikan kepada orang-orang Taif bahwasanya akan datang ponakan saya nanti, dan dia seorang penyihir yang bisa memisahkan antara suami istri, dia banyak berdusta dan segala macam. Akhirnya terjadi penolakan di Taif. Dan Nabi SAW bukan hanya ditolak, tapi dilempari kaki beliau. Setiap kaki yang diangkat itu dilempari oleh masyarakat sehingga berdarah-darah, dan beliau diusir dari kota Taif. Nah, dalam kondisi letih seperti itu, beliau duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian malaikat Jibril datang dan mengatakan, "Wahai Muhammad," setelah Nabi tentu berkata, "Ya Allah, kemanakah arah hidupku sekarang?" Nabi SAW manusia juga. Apakah ke musuh yang akan menyusahkanku, atau ke masa depan yang belum jelas? Tetapi kalau seandainya engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak akan peduli. Tetap aku akan lanjutkan dakwah ini. Maka Jibril datang lalu mengatakan, "Hai Muhammad, Allah telah mendengar doamu dan keluhanmu, dan sekarang turun bersamaku malaikat penjaga gunung. Seluruh gunung di muka bumi ini dia yang jaga. Kamu tinggal perintahkan. Kalau kau ingin, maka semua gunung-gunung 2 kota ini, Taif sama Mekah, diratakan. Sehingga habis semua 2 kota ini dan dakwamu akan menyebar. Atau kamu bersabar dan dakwamu juga akan menyebar." Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku bersabar dan semoga dari keturunan mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan benar, doa Nabi mustajab. Ya. Akhirnya lahir dari Al-Walid ibn Mughirah, musuh Islam yang sangat luar biasa, Khalid bin Walid. Ya. Al-Walid meninggal dalam keadaan kafir, tapi anaknya beriman, Khalid bin Walid, dan jadi panglima perang yang sangat terkenal. Dari Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini, ada Ikrimah bin Abi Jahal yang selama hidup selalu ikut sama ayahnya memerangi kaum muslimin, tapi akhirnya dapat hidayah di pembebasan kota Mekah. Kemudian tokoh Mekah sendiri Abu Sufyan masuk Islam, dan anak-anaknya juga ikut masuk Islam. Muawiyah, Yazid, ini masuk Islam dan menjadi raja-raja Islam setelah meninggalnya Nabi SAW, dan bahkan pendiri dinasti pertama dalam Islam dikenal dengan dinasti Umayyah. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh Mekah, ya. Dari kota Taif
juga lahir dari di Mekah itu juga ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tokoh Quraisy yang meninggal terbunuh di Badr. Ya, ini yang menyiksa Bilal. Ya, kemudian terbunuh di Badr. Anaknya Safwan dapat hidayah juga. Dari kota Taif keluar Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Jadi ini salah satu orang yang keluar dari kota Taif yang tadinya menolak dakwah Nabi SAW. Tapi intinya itu Nabi bersabar. Nah, untuk menghibur Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dua kejadian besar. Yang pertama, masuk Islamnya jin Nusaibin namanya. Ini sudah kami jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Jadi waktu orang manusia banyak nolak dakwah beliau, Allah datangkan jin-jin yang beriman pada Nabi. Ini kalau Bapak Ibu mau lebih jelas bisa mencari di searching di Google atau langsung masuk ke Khalid Basalamah Official, diklik logonya, cari playlist tadi kajian Sirah Nabawi. Setelah ketemu diklik, nanti cari saja tentang kejadian masuk Islamnya jin Nusaibin. Insya Allah ada semua itu. Yang jelas itu kejadian, dan yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj. Nah itu hiburan kedua Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Lihatlah yang kamu dakwakan selama ini loh. Penyampaian dari sang raja alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperlihatkanlah surga, neraka, beliau naik ke langit, datang kuda burak yang bisa terbang dalam sekejap mata, di mana matanya ya melihat maka sampai kakinya di sana. Kejadian yang luar biasa spektakuler dari Isra dan Mi'raj, dan Allah sudah namakan surah nomor 17 dalam Al-Quran surah Al-Isra, gitu ya. Nah, di antara kejadian yang unik pada saat itu adalah bertemunya Nabi SAW dengan ruh para nabi-nabi. Dua kali, sekali ketemu di Masjid Aqsa dan beliau mengimami para ruh nabi-nabi tersebut. Bagaimana Allahu a'lam, kita imani apa adanya. Dan pada saat beliau naik ke 7 lapis langit, beliau bertemu dengan nabi-nabi di langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7 yang paling tinggi beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau mengatakan waktu saya ketemu dengan Ibrahim di malam Isra itu di langit ke-7, maka di situ Ibrahim memberikan pesan. Tentu kisahnya panjang pertemuannya, tapi ini diantara potongannya. Beliau mengatakan bahwasanya sampaikan hai Muhammad salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka kalau surga itu tanahnya bagus sekali, subur sekali, indah, melihatnya aja sudah sangat menyenangkan gitu ya. Dan juga airnya tawar dan jernih, ya, bersih sekali dan nyaman untuk dipakai segala kebutuhan minum, ya, kemudian apalah menikmati berendam kaki atau yang semisalnya ya. Dan tidak ada lagi masak-masak di sana, tapi ini cukup banyak kita jelaskan di masalah surga. Insya Allah tidak ada halangan di pertemuan akan datang nanti, kalau tidak salah di poin nomor 7 itu ada nanti bahasan tentang masalah memohon surga kepada Allah. Nanti saya akan kuatkan bahasan itu, karena itu di situ cuma ada 1 lembar. Kita akan bahas nanti beberapa hadis dan bab-bab di buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Nanti ada sekitar 30 bab dan saya akan ringkaskan di satu pertemuan untuk membahas tentang pintu gerbang surga, tentang pohon-pohonnya, pakaiannya, makanannya, istananya, bidadarinya dan segala macam. Itu akan ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas penyampaian Ibrahim alaihissalam ini penting untuk kita garis bawahi, sebuah bocoran tanda kutip buat kita, ya, yang tidak diketahui oleh semua orang tentang bagaimana keadaan surga. Kita tinggal patuh saja sama Allah sampai meninggal, kita akan dapatkan semua apa yang dijanjikan. Nah, di antara ciri surga adalah sangat subur tanahnya. Namun dikatakan di sini cuman dia itu masih kosong, istana kosongnya itu maksudnya setiap istana kita masih kosong tanahnya. Cuma tanahnya bagus sekali, indah sekali. Bagaimana kita untuk memperbanyak tanaman di sana? Ya perbanyak zikrullah. Nah, setiap Anda berzikir akan tertanamkan 1 pohon. Jadi selama kita hidup, anggaplah mulai dari kelas kita siang ini sampai 10 tahun ke depan misalnya, 20 tahun, berapalah Allah kasih umur misalnya kita, anggap kita masih hidup 20-30 tahun ke depan, kita sudah mulai amalkan per hari ini, berapa banyak, berapa juta pohon yang kita dapatkan. Cukuplah yang lalu-lalu, berlalu begitu saja karena kita masih jahil atau belum tahu. Tapi jangan sia-siakan. Saya perlu ingatkan diri saya, Bapak Ibu sekalian, ta'lim seperti ini. Saya datang jauh-jauh ke sini, duduk, meluangkan waktu, Bapak Ibu juga meluangkan waktu, bukan hanya untuk kita seremoni atau testimoni di sini. Kita harus menyadari ini ada pesan penting. Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dan memperdengarkan kepada kita keutamaan ini agar kita termasuk orang yang meraih keutamaan itu. Tidak ada gunanya Anda mengatakan, oh pengajian bagus tadi ya, sudah selesai habis itu.
Apa manfaatnya? Sudah berapa kali pengajian Anda puji seperti itu, tidak ada manfaat buat pemateri, nggak ada manfaat buat Anda. Yang penting adalah bagaimana saya pulang membawa sebuah oleh-oleh yang saya bisa tambah iman dan amal soleh saya. Ini kan sayang banget. Kita sudah tahu bahwasanya dengan membaca zikir seperti ini bisa menambah atau mendapatkan pohon-pohon di surga. Kenapa kita nggak perbanyak? Banyak sekali kesempatan ya. Menunggu lampu merah saja 1 menit itu 60 detik. Anda sudah bisa baca. Kalau 1 detiknya 1 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Anda baca punya 60 kali. Anggaplah setengahnya aja. 30 kali Anda baca. 30 pohon di surga hanya dengan nunggu lampu merah. Kalau Anda jalan dari pengajian ini ke rumah Anda atau ke tempat tujuan Anda sebentar, ada 5 lampu merah, Anda baca 30 kali di setiap lampu merah, Anda punya 150 pohon kurma atau pohon-pohon di surga. Bukan di sini. Kalau seandainya, ini kita rasionalkan saja. Di muka bumi ini kalau ada orang yang berkata kepada Anda, kalau Anda setiap ketemu saya, menyebutkan nama saya, guru kah, presiden kah, atau siapa saja, maka saya akan kasih 1 pohon jeruk misalnya. Berbuah di pot atau di kebun, makin banyak kamu menyebut nama saya maka makin banyak saya kasih. Kita biasanya lebih yakin dengan manusia padahal ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sulitnya, ibadah itu sebenarnya mudah. Cuma kita kadang-kadang karena mudahnya melalaikan. Ini sayang sekali. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian materi-materi kita ini sudah poin ke-6. Kita akan bahas 66 amalan pintu ke surga, buka pintu surga. Jangan lewat begitu saja nih. Yang lalu Al-Quran, oh ya, semula mulai baca Al-Quran, ini sekarang zikirnya, sudah harus memperbanyak zikir. Jadi kita cukup kelalaian-kelalaian yang lalu dan sekarang kedepannya harus kita maksimalkan. Ya, seperti itu tujuan majelis ilmu. Ya. Jadi itu pelajaran pertama tentang kejadian dan mukjizat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW tentang Isra dan Mi'raj. Kejadian kedua, bahwasanya ruh-ruh itu hidup. Ya. Jadi di mata kita, orang meninggal pada saat ruhnya keluar. Jasadnya tidak bisa bergerak lagi, tapi ruh itu selalu ada, selalu hidup dan hidup di alam barzah. Ya, nabi-nabi mulia, ada nabi-nabi pilihan Allah tempatkan di langit. Ya, langit ke-7 ada Ibrahim, langit ke-6 ada Musa, kemudian ada langit ke-5 ada Idris, ada yang ke-4 Harun, begitu ya. Nabi-nabi itu ada, ya, ada Nabi Isa, ya, mereka itu ada di langit-langit tersebut dan kita imani apa adanya. Jadi ruh-ruh nabi-nabi itu semuanya ada. Dan kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca salawat kepadaku, maka akan dihantarkan kepadaku. Akan sampai kepada beliau, akan diantarkan kepada Nabi SAW. Berarti beliau tahu siapa umat yang mengucapkan salam. Karena ruh itu hidup. Dan memang kita hanya merasakan mati 1 kali. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, La yadhukunal mauta illa mautatal ula. Semua manusia, makhluk tidak akan merasakan mati kecuali yang satu saja. Mati berpisah dari dunia menuju ke alam akhirat sana, menuju kepada kehidupan abadi. Jadi kematian sebenarnya adalah awal dari segalanya bagi orang mukmin. Kalau orang muslim meninggal itu sebenarnya kebahagiaan buat dia. Karena itu awal pintu yang terbuka untuk menuju kepada kehidupan abadi. Nggak ada kematian lagi. Sekali meninggal dalam keadaan Islam masuk surga, sekali selamanya masuk surga. Makanya selalu Allah ikutkan Al-Quran di dalam Al-Quran tentang surga khalidina fiha, kekal selamanya, kekal selamanya. Kekal artinya sekali kita dapat gak akan berubah. Kepemilikan di dunia sementara. Di dunia semua sementara. Anda punya sertifikat tanah, rumah, BPKB kendaraan ya, misalnya BPKB kita, apa aja, handphone, baju, ini semua sementara. Kita meninggal sudah jadi hak orang lain, hak waris. Gak ada yang kita bawa ke kuburan. Tapi di surga nanti dulu itulah kepemilikan abadi. Sayangnya kita banyak peduli dengan yang akan kita tinggalkan dan kita lupa akhirat sana. Yang kita akan miliki abadi. Sebagai contoh misalnya bab sedekah. Ya, Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya harta kalian yang sebenarnya adalah yang kalian sedekahkan semasa hidup kalian. Karena itu dibawa kepada akhirat sana. Kita akan lihat harta tersebut dalam bentuk balasan di surga. Dan harta yang bukan milik kalian adalah yang kalian tinggalkan buat ahli waris. Kita taruh di tabungan, meninggal akhirnya mereka yang menikmatinya. Kita tidak menikmati karena kita tidak sedekah, tidak bantu jihad kayak teman-teman Palestina, tidak bangun masjid, tidak segala macam. Itu sayang banget. Ya. Makanya kita harus memahami baik-baik kaidah-kaidah syar'i seperti ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana disebutkan di sini cirinya. Maaf, tadi masih ada tambahan yang kedua, bahwasanya ruh para nabi-nabi itu hidup dan ruh itu hidup secara umum semuanya setelah meninggal, walaupun jasadnya sudah tidak bergerak lagi ya.
Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini faktanya dan datanya memang seperti itu. Kita orang-orang muslimin landasannya adalah beriman. Beliau mengirimkan salam buat kita semua, dan ini salam ini berlaku sampai hari kiamat. Dari sini keluar sebuah hukum bolehnya orang kirim salam, memang gitu. Sampaikan salam saya ya, itu boleh. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan sampaikan salamku pada umatmu, ya, itu dibolehkan. Pelajaran yang keempat yang diambil adalah ciri khas atau salah satu ciri surga, tanahnya subur. Ya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil adalah keutamaan berzikir, terutama 4 kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, karena itu adalah tanaman-tanaman surga. Makin banyak Anda baca, maka makin banyak tanaman Anda di surga. Dari hadis nomor 2, ada secara detail kalau Anda baca zikir ini. Dan perlu Anda garis bawahi ya, setiap kali ada lafaz yang berbeda sedikit saja dari zikrullah, usahakan semua diamalkan. Sebagai contoh misalnya, Anda bilang, Ustaz di hadis pertama kan sudah ada subhanallah. Kalau gitu saya cukup baca itu saja. Di hadis kedua ada subhanallahil azim wa bihamdi. Apa saya pilih salah satunya? Jawaban kami baca semuanya. Baca semuanya. Dan bedakan mana yang dibaca, misalnya habis sholat subhanallah 33, jangan Anda mengatakan, oh kalau gitu saya baca 100 aja, toh 33 bisa masuk di 100, karena tadi ada hadis yang Ustaz sebutkan masalah 100. Enggak, baca 133, gitu kan. Anda habis sholat disunnahkan baca ayat kursi sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat wajib, sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Tapi kalau pagi ada zikir pagi, dimulai juga dengan ayat kursi. Apakah cukup baca sekali? Anda baca 2 kali. Ya, baca 2 kali. Ada hadis yang menyebutkan tentang misalnya, siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, maka Allah akan membacakan salawat kepadanya 10 kali. Pertanyaannya kalau dalam majelis begini, berapa kali kita bilang Nabi SAW? Nabi SAW. Apakah saya baca sekali atau setiap disebutkan nama Nabi saya sebutkan? Nah, setiap nama Nabi disebutkan. Kenapa kalau 1 kali baca salawat dapat 10 kali salam dari Allah? Dalam majelis begini kita bisa ulangi misalnya 50 kali. Kenapa kita nggak dapat yang 500 aja? Kan gitu. Karena 10 kali 50, 500 kan gitu. Kenapa hanya dapat 10? Kan itu contohnya. Jadi jangan sampai setan masuk di bab itu, pintu itu, sehingga membuat kita lalai dari meraih banyak pahala gitu ya. Jadi hadis nomor 2 memang ada perbedaan lafaz. Jadi artinya Bapak Ibu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ini ada pohon sendiri yang akan diberikan di surga. Berapa jumlahnya ya dan segala macam itu dijelaskan di hadis nomor 3 tadi. Hadis nomor 3 nanti akan kita masuk ke hadis itu ya. Insya Allah sebentar, karena di hadis nomor 3 itu dijelaskan kalau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar akan ditanamkan untuk mewahai Abu Hurairah sebuah pohon di dalam surga dari setiap kalimatnya. Artinya subhanallahnya 1 pohon kurma, ya alhamdulillah 1 pohon, maaf bukan disebutkan kurma situ, 1 pohon, kemudian alhamdulillah 1 pohon, la ilaha illallah 1 pohon, Allah akbar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar itu adalah 4 pohon. Kalau Anda baca 10 kali 40 pohon, Anda baca ya 100 kali, berarti Anda tinggal hitung akumulasinya gitu ya. Ini keutamaan yang sangat besar. Jadi ada memang lafaz subhanallahil azim wa bihamdi ya. Ini termasuk yang dibaca sekali saja akan mendapatkan pohon kurma di surga. Dan pelajaran yang lain ya, selain ini pelajaran tambahan ya di hadis nomor 2, baik kita tambahkan di faedah tadi atau kita khususkan faedah sendiri di hadis nomor 2. Faedah pertamanya adalah tentang masalah keutamaan zikir subhanallahil azim wa bihamdi, yang kalau dibaca akan mendapatkan pohon di surga atau pohon kurma di surga. Pelajaran yang kedua, adanya ya, buah-buahan di surga. Nanti akan kita jelaskan di pemarakaratan lebih panjang lebar insya Allah di masalah bahasan surga. Tapi ini hanya sama dari sisi nama saja. Kalau Anda baca surah Ar-Rahman ada disebutkan tentang buah delima, buah kurma ya. Dalam surah Al-Waqiah ada pisang di surga itu ya. Disebutkan buah-buahan ini ya. Ada minuman-minuman ya, ada minuman madu di surga itu. Dalam surah Muhammad disebutkan ada 4 lautan atau sungai di surga, air tawar yang manis, kemudian madu yang tersaring, kemudian minuman anggur yang tidak memabukkan, dan susu yang tidak pernah basi. Nah ini semua dari sisi nama sama,
tapi beda rasa dan beda bentuk. Makanya kata Nabi SAW tentang salah satu buah kurma di surga, satu buahnya besarnya seperti tempayan, ya, tempat makan yang besar. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Ya. Jadi memang berbeda. Dan dia bahkan disebutkan lebih lembut dari buih. Jadi sangat lembut untuk dikonsumsi. Jadi beda. Ya. Begitu juga dengan buah-buah yang lainnya. Begitu juga dengan fisik kita berbeda, pakaian kita berbeda. Walaupun paras wajahnya sama, gitu ya. Tetap paras wajah kita seperti ini, tapi Allah berikan kesempurnaan lebih dan kita kembali kepada postur ayah kita Adam alaihissalam 60 siku ke langit. Itu juga itu akan kita paparkan tentang bagaimana ciri fisiknya ahli surga. Jadi namanya sama, seperti istana, ya tapi beda bentuk istananya. Seindah apapun istana di dunia tidak akan pernah sama dengan indahnya istana di surga. Ya. Itu contoh. Sebab dalam hadis disebutkan bahwasanya istana orang atau orang yang paling rendah di surga itu adalah seperti raja 10 kali raja terkayanya dunia. Raja terkaya dunia Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada di atasnya beliau. Ya. Maka 10 kalinya itu orang terendah di surga. Bagaimana orang yang pertengahan, bagaimana orang yang sangat tinggi derajatnya. Itu tentu penentuannya dari tangan Anda masing-masing. Mau giat nggak beribadah? Mau bertobat dan meninggalkan dosa nggak? Sehingga akhirnya kita bisa dapat derajat-derajat yang tinggi itu. Mumpung masih hidup. Ya, seperti itu gambarannya. Kemudian hadis nomor 3, ada pelajaran kita bisa ambil. Yang pertama adalah keutamaan Nabi SAW dan bagaimana pedulinya beliau terhadap umatnya dan sahabatnya. Nabi SAW tidak pernah melewatkan momentum Bapak Ibu sekalian yang dimana beliau bisa memotivasi sahabat dan menambahkan informasi positif untuk mereka atau menegur mereka kalau berbuat salah. Tidak pernah Nabi sia-siakan itu. Sekarang di sini contohnya Abu Hurairah sedang menanam. Kita bayangkan kalau kita sedang hadir di masa itu, Abu Hurairah sedang tanam pohon dan tidak ada hubungannya sama hukum agama gitu ya. Tapi Nabi nggak sia-siakan itu. Udah, kalau kita lewat ada orang lagi nanam pohon, nanam pohon, sudah kita lewat. Kita kan anggap itu biasa. Tapi Nabi SAW menggunakan itu momentum untuk menyampaikan kepada Abu Hurairah informasi tentang surga. Karena kebetulan dia nggak mungkin tanam pohon kecuali dia lagi suka pohon itu kan gitu. Maka disampaikan oleh Nabi SAW tentang masalah ada pohon-pohon di surga loh dengan cara baca zikir seperti ini misal. Nah ini metode yang sangat baik dan menarik ya. Jadi kalau ada teman-teman Anda, kerabat Anda punya anak-anak di rumah, pasangan hidup melakukan perbuatan positif, dukung mereka. Dukung, kasih dukungan positif, Masya Allah bagus gini ya, semoga istiqomah dan segala macam. Karena dukungan kita ini bisa saja menjadi motivasi buat dia dan akhirnya kita raih pahala juga dari perbuatan dia. Betul juga kalau dia berbuat salah maka kita ingatkan ya. Kita ingatkan apakah kekurangan dari ibadah supaya dia sempurnakan atau dia buat maksiat supaya dia bertaubat. Nah ini semua pelajaran penting yang bisa ambil dari sikap Nabi Muhammad SAW dalam menegur Abu Hurairah. Pelajaran kedua, Abu Hurairah ini, ya, tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang sebenarnya masuk Islam agak telat ya. Tetapi orangnya sangat rajin. Sangat rajin. Beberapa waktu sebelum Nabi SAW meninggal, beliau masuk Islam. Tapi beliau termasuk laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ribuan hadis beliau ambil dari Nabi SAW karena memang tiap hari bersama Nabi. Tiap hari dia menukil dari Nabi SAW apa yang Nabi sampaikan kepada beliau. Sehingga akhirnya beliau menjadi perawi hadis dari kalangan laki-laki yang terbanyak. Ya, bahkan jumlah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah mengalahkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi SAW. Ini menandakan Bapak Ibu sekalian tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan bilang, oh saya baru hijrah kemarin. Nah itu nggak ada urusan. Oh hijrah kemarin. Berapa banyak orang baru hijrah kemarin, baru seminggu sebulan lebih baik daripada orang yang tadinya memang tidak hijrah dari awal, sudah lahir dalam keadaan Islam atau bahkan sudah coba menjaga gitu ya. Yang penting sekarang Allah melihat upaya kita. Nah, orang yang berupaya Allah akan berikan keberkahan. Jadi tidak ada kata terlambat ya dari hidup Abu Hurairah. Dan nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, julukannya Abu Hurairah atau Abu Hirrah. Ini pernah kami jelaskan panjang lebar di serial Sahabat, Tabligh Akbar serial Sahabat Abu Hurairah. Kami sarankan Bapak Ibu sekalian masuk ke media kami di Khalid Basalma Official, download semuanya itu. Ya, di-download kisah-kisah sahabat. Sudah lebih dari 50 orang sahabat kami bedah. Biografinya, ya,
keutamaannya, cerita masuk Islamnya kalau memang dia dari non-muslim, kemudian bagaimana perjuangannya dalam Islam, bagaimana dia istiqomah, itu dulu dan dengarkan. Ya. Dulu di flash disk atau di hard disk, colok aja di mobil. Jadi bisa nyala setiap starter mobil, nyala lagi, bersambung lagi. Mendengar cerita itu penting ya. Kami juga sudah kembangkan di Blok M dan kami ajak Bapak Ibu yang belum hadir setiap Sabtu kedua. Habis duhur, antara duhur ke asar. Memang agak ramai masjidnya, bisa 10.000, Masya Allah orang yang hadir penuh. Karena memang masjid menampung sampai 10.000 sampai 12 ribuan sekarang setelah perluasan gitu ya. Tetapi memang keutamaan majelis ilmu itu beda. Makin ramai orang datang kita juga makin semangat gitu ya. Nah itu ada kita bedah. Kalau nggak bisa sempat hadir di masjidnya bisa dengarkan online-nya. Buat catatan saja, note dia setiap Sabtu pekan kedua. Hadis duhur antara duhur ke asar. Nah itu sekarang kami selang-selingkan antara serial sahabat sama serial nabi-nabi. Ya, nanti insya Allah ini di bulan Agustus kita akan masuk di pekan kedua serial nabi keempat. Nabi Hud alaihissalam. Setelah sebelumnya kita bahas Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan kita akan masuk ke Nabi Hud. Dan ini penting ya, karena tidak semua saya lihat teman-teman kita ini membahas tentang masalah mereka secara detail. Namanya, kalau ada nama istrinya, anak-anaknya, bagaimana dakwahnya, kemudian bagaimana perjuangannya, siapa saja, atau bagaimana penolakan yang terjadi, bagaimana akhir daripada hukuman Allah kepada umatnya yang membangkang dan seterusnya. Ini bisa diambil pelajaran.